Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar di pagi hari ini? Kakak yakin pasti luar biasa. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap, kakak yakin adik-adik semua pasti sudah siap. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah. Kita akan memasuki ibadah. Kita akan berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu, pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena sampai saat ini, sampai detik ini, Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih juga karena Kau masih memberkati setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat pernyataan-Mu, kami mohon Engkau memampukan kami semua untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat kami hayati, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat pernyataan-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat pernyataan-Mu selalu di dalam kehidupan kami. Inilah kami, inilah hidup kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua anak-anak katakan, amin. Hari ini
Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami bangun masih diberikan napas kehidupan, umur yang panjang, dan berkat yang selalu melimpah di dalam hari lepas hari kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami, mampu menjadikan kami anak yang baik, anak yang taat pada Tuhan, kepada orang tua, dan juga mampu membawa terang bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8
untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya adik-adik, sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan yang barusan disampaikan? Kakak mau nanya, siapa nama orang yang baru diberikan anak saat umurnya sudah tua? Ya betul, Zakaria dan Elizabeth. Kedua, siapa nama anak yang diberikan oleh Zakaria dan Elizabeth? Ya betul, Yohanes. Nah, seperti yang sudah diceritakan, Zakaria dan Elizabeth baru diberikan anak saat mereka sudah berumur tua, dan mereka menamakan Yohanes. Dan Yohanes lahir pun ada tujuannya, yakni Yohanes tengah mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang pertama kalinya. Lalu apa yang bisa kita ambil? Yakni adalah kita harus senantiasa setia menunggu berkat dan rancangan yang sudah diatur oleh Tuhan. Karena jika iman kita setia dan tidak goyah, pasti ada sesuatu rencana yang indah di masa yang akan datang yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan di masa sekarang, kita akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mengapa demikian? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan datang di atas awan-awan dan akan menjemput orang-orang pilihannya untuk masuk ke surga. Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Pasti semua mau kan? Nah, karena begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus siap sedia menunggu kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, iman kita harus siap, adik-adik. Kita harus menyiapkan iman kita. Kita harus berdoa setiap siang dan malam supaya ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, kita sudah siap. Sama seperti layaknya kekasih perumpamaan. Adik-adik tidak tahu kan kapan Tuhan akan datang. Nah, Tuhan datang itu layaknya seperti pencuri. Pencuri kalau ingin mencuri pasti masuk ke rumah itu tanpa mengetuk pintu. Nah, sama halnya dengan Tuhan yang datang kedua kalinya. Tuhan tidak memberitahu kapan dia akan datang. Namun, jikalau adik-adik sekalian sudah berjaga-jaga, layaknya seperti menjaga rumah dari pencuri, pastilah kalian aman dan tidak akan kecolongan suatu apapun. Dan kalian sudah siap sedia untuk menjaga rumah itu. Sama halnya dengan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau adik-adik rajin berdoa setiap
siang dan malam. Adik-adik pasti akan aman di waktu yang adik tidak sangka atau adik duga. Dan juga adik-adik harus rajin baca Alkitabnya, renungkan firman Tuhan, karena kita tidak tahu kapan pastinya Tuhan akan datang lagi. Kita juga harus senantiasa setia menunggu janji-janji Tuhan, walaupun setiap doa yang kita naikkan itu tidak dijawab secara langsung, tapi pasti apa yang kita doakan itu pasti terjawab sesuai dengan rancangan dan rencana indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kesimpulannya ya adik-adik, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, jangan sampai kita pernah lepas dari Tuhan, karena melalui doa kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan hanya melalui doa. Dan tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan menjawab doa orang yang percaya kepadanya sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya adik-adik. Jadi kakak harap adik-adik semua tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah lepas berdoa dari Tuhan siang dan malam, karena dengan sebentar lagi kita Natal, kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan dan selalu berdoa dan baca firman Tuhan setiap harinya. Jadilah anak yang taat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus tolong padaku. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat kita. Kakak ajak adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersukacita Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu streaming online. Kiranya apa yang kami ikuti pada ibadah pada hari ini
kami dapat bersuka cita untuk mendengar firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah membangunkan kami agar kami mau turut dan mendengarkan pujian dan firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan pada kami Tuhan, bagi mama, papa, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jika tadi juga kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu Tuhan tidak berlalu saja Tuhan, tapi menjadi berkat di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami semakin percaya dan bersungguh-sungguh Tuhan, bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan cerita tadi Tuhan, itu juga dapat mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan dalam Natal nanti Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan kondisi sekarang kami ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan kapan virus wabah pandemi ini Tuhan berlalu, namun kami yakin dan percaya Tuhan dapat memberikan mujizat yang terbaik Tuhan, supaya wabah virus COVID-19 ini Tuhan dapat berlalu dan kami dapat menjalani kegiatan kami sehari-hari Tuhan kembali seperti semula. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ininya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ajarkanlah kami selalu Tuhan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. T-A-A-Z-A-R, T-A-A-Z-A-R.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutupkan matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau telah memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu tadi Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan bisa menjadi penopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati, melindungi kami Tuhan, agar tiada kurang satu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Telah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu lagi di minggu selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak-kakak sekolah minggu share ya. Nah, dan juga jangan lupa bagi orang tua untuk memotokan anak-anaknya yang sedang sekolah minggu. Dan jangan lupa juga adik-adik menghindari kerumunan ya. Jangan lupa juga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Karena virus ini akan berbahaya jika adik-adik tidak mematuhi keselamatan yang dianjurkan. Baiklah adik-adik, sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.